Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 6 komunikasi dan augmentatif ingin menyampaikan laporan pembuatan produk komunikasi alternatif dan augmentatif yang berjudul OneSmart. Jadi di sini ada kelompok 6 yang beranggotakan Amelia Novianti, Lutfi Anugrah, Muhammad Hafi Maulana, saya sendiri Nurhalisa, Nurheni Aprilia Pratiwi, dan Putri Nova Amanda. Selanjutnya, bagian rancangan akhir produk komunikasi alternatif dan augmentatif akan dijelaskan oleh Lutfi Anugrah. Silakan oleh Lutfi Anugrah. Ya, terima kasih. Yang pertama yaitu rancangan akhir produk komunikasi alternatif dan augmentatif. Yang pertama yaitu fokus masalah anak. Fokus masalah yang dialami anak adalah jika anak menginginkan sesuatu hanya akan memberikan kode saja pada ibunya. Misal anak menginginkan susu, yang anak lakukan malah memberikan cangkir pada ibunya tanpa mengeluarkan suara apapun. Sebenarnya contoh ini sangat mudah, tapi terkadang ada beberapa keinginan anak yang kurang dapat dipahami oleh orang tuanya. Menurut orang tua anak, jika keinginan anak tidak terpenuhi, anak akan mengambil sesuatu dan melemparkannya dan menandakan bahwa anak sedang marah. Selanjutnya, dua yaitu jenis komunikasi alternatif dan augmentatif. Jenis komunikasi yang digunakan adalah dengan bantuan dan termasuk dalam kategori media high-tech. Karena media AC yang kami buat merupakan sebuah teknologi aplikasi yang terhubung ke smartphone untuk memudahkan bukan hanya anak tetapi juga orang tua supaya lebih memahami bahwa ekspresif anak dalam menyampaikan sesuatu. Di sini anak sangat menyukai smartphone. Smartphone yang digunakan anak kepunyaan kakak atau orang tuanya dan anak bisa dalam menggunakan smartphone tersebut. Dilanjutkan oleh teman saya. Nama komunikasi alternatif dan augmentatif. Nama produk AC yang kami buat adalah OneSmart. Di dalam aplikasi ini, kami menggunakan suara yang dapat dikenalinya seperti suara orang tua anak. Bisa dilihat di gambar. Tujuan pelaksanaan untuk memudahkan anak agar bisa mengungkapkan keinginannya. Aplikasi yang kami rancang tidak hanya memudahkan bagi anak, tetapi juga memudahkan orang tua agar mengerti dan tidak bingung saat menghadapi keinginan anak. Karena ada beberapa fitur menarik yang mencakup kegiatan sehari-hari, seperti gambar makan disertai dengan suara lapar, minum disertai suara haus, gambar toilet disertai dengan suara mau pipis atau mau pup, dan gambar kamar mandi dengan suara mandi, sehingga anak bisa mengungkapkan apa yang diinginkannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada langkah-langkah penggunaan. Di sini ada beberapa fitur yang akan dimuat dalam aplikasi tersebut, yaitu gambar makan akan dipencet saat anak merasa lapar. Setelah itu audio aplikasi mengeluarkan suara lapar atau mau makan. Terus gambar air dalam gelas dipencet saat anak merasa haus. Setelah itu audio aplikasi mengeluarkan suara haus atau mau minum. Gambar toilet dipencet saat anak ingin buang air kecil atau buang air besar. Setelah itu audio aplikasi mengeluarkan suara mau pipis atau mau pup dan fitur-fitur lainnya. Next. Pelaksanaan pembuatan produk komunikasi alternatif dan augmentatif atau AAC. Mitra yang terlibat dalam pelaksanaan pembuatan produk ini, kami melibatkan programmer, mahasiswa teknik informatika dari Uniska Banjarmasin.
Terus jangka waktu pembuatan produk AAC, waktu yang diperlukan untuk membuat kurang lebih ada sekitar 7 hari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, alat dan bahan dalam pembuatan produk AAC. Dalam pembuatan produk AAC ini, kelompok kami tidak memerlukan alat dan bahan. Karena kelompok kami mendesain dan menciptakan produk high-tech, maka alat dan bahan hanya berupa program dan kumpulan gambar, suara, serta lagu-lagu yang ditujukan untuk membantu anak komunikasi. Next. Alur pembuatan produk AAC. Kegiatan persiapan. Hal-hal yang perlu kami persiapkan dalam pembuatan produk AAC ini adalah menyiapkan keperluan untuk programmer dalam membuat aplikasi, seperti beberapa gambar yang akan dimasukkan, lalu ide atau gagasan apa saja yang perlu dibuat, beberapa fitur perencanaan suara. Seperti dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, alur pembuatan produk AAC. Dalam kurung kegiatan pelaksanaan. Langkah-langkah, adapun kegiatan atau langkah-langkah yang dilakukan programmer dengan kelompok kami adalah 1. Perencanaan desain dan sistemnya atau alur program beserta desain tampilan aplikasi. Selanjutnya, pengimplementasian desain sistem. Selanjutnya, mendokumentasikan aplikasi. Selanjutnya, testing. Selanjutnya, maintenance. Oke, next. Operator, boleh next? Selanjutnya, visualisasi akhir produk komunikasi alternatif dan augmentatif atau AAC dalam bentuk gambar. Di sini terlihat ikon atau beberapa fitur yang menjadi alat bantu untuk anak, seperti gambar piring untuk makan, gelas untuk minum, toilet untuk ke kamar mandi, bathtub untuk mandi, dan ikon bergambar telunjuk untuk hal lain-lain. Untuk pengerjaan masih dalam proses 50%, karena memerlukan waktu lagi untuk menyempurnakan beberapa fitur yang ingin dibuatkan suara. Juga penambahan beberapa lagu anak yang bertujuan supaya anak tidak mudah bosan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai produk pembuatan AAC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.